Silakan kalau Jebret Tim punya tanggapan soal kita ngobrolin soal City sama Liverpool, kita lanjut lagi ngomongin soal Chelsea nih coach yang menang dari Palace. Apakah memang Liverpool lawan Chelsea? Gue kira mau bahas Chelsea Palace kemarin ya. Liverpool nih akan ditantang Chelsea gitu kan. Setelah kemarin juga menang. Lo ngelihatnya Chelsea ini seperti apa sih akan bermain lawan Liverpool? Gue tanya dulu, berapa kali Chelsea main lawan Liverpool tahun ini? Udah 3 kali. Berapa kali Chelsea kalah? 3-3-nya. 3 kali dia main, 3 kali nggak kalah. Apakah ini kesempatan? Nggak kalah atau kalah? Nggak kalah coach. 3 kali nggak kalah, 3 kali seri kalau nggak salah. Oke. Jadi ini menurut gua mungkin seorang si Thomas Tuchel dia punya antitesis dari Liverpool. Brar, tolong kasih skor Chelsea lawan Liverpool 2 tahun terakhir lah. Ada tahun ini aja, tahun ini. Ada nggak benar? Coba gue sambil cari juga. Gue udah lupa masalahnya. Chelsea Liverpool Liverpool head to head. head to head ya, coba ya. Nggak bisa diremehin Chelsea. Ketika mereka tune, mereka bisa defend yang bagus. Menurut gua kelebihan Chelsea itu bukan mereka menyerang, tetapi ketika mereka bertahan, mereka tuh kompak. Dan itu dibuktikan musim lalu. Mereka bisa all the way di EPL, sama nggak berubah banyak skuadnya. Gini, apa yang sudah diraih oleh Chelsea musim ini? Musim ini gagal sih karena dia beli Lukaku dan Lukaku nggak main. Itu menurut gua sebuah kegagalan. Oke, seri semua. Chelsea Liverpool. Ya, jadi nggak bisa dibilang Liverpool jelek juga dong. Ya. Gini ya, fans Chelsea itu banyak yang kayak fans MU. Kardusnya kayak tai. Gue masih inget tahun lalu gue prediksi Chelsea nggak akan menang Champions League. Gue salah. Oke. Gue dibully. Tahun ini gue bilang Chelsea tidak akan Chelsea kalah. Gue unggulkan Real Madrid di Champions League. Dihajar lagi. Wah, kayak tahun lalu salah-salah. Sekarang lu diem semua. Chelsea out. Ngerti nggak? Jadi jangan merasa lu Chelsea lu tim hebat. Gue tanya lu, karena gue bikin video hari ini jadi apa prestasi Chelsea harusnya dengan pemain yang begitu mewah? Karena untuk gue yang punya squad dalam itu cuma 2 tim. Chelsea, City sama Chelsea. Oke. Lu berada di rank berapa sekarang? Oke. Apa yang lu dapatkan? Dengan squad ini harusnya lu bisa bersaing dengan City dan Liverpool sampai hari terakhir. Dan sekarang cuma Liverpool sama City doang. Sekarang Liverpool City doang. Lu stuck. Lu terlalu bagus dibanding MU, Arsenal, Spurs, dan West Ham. Tapi lu masih di bawah Liverpool dan City. Lu harus akui itu. Nah, tapi coach sedikit. Tapi di luar di dalam lapangannya. Eksternal ya coach. Dari yang internalnya sekarang kan. Internalnya kan yang kayak di luar lapangan sepak bolanya. Ya masalah si Roman lah. Cabut gitu My kan. friend, sebelum perang ini terjadi, udah fluktuatif naik turun. udah nomor 3. Di Champions juga nggak bagus-bagus amat. Di Champions juga nggak sama Juve. Nggak stunning gitu ya. Kalah sama Juve. Gue sudah Masuk bilang, Juve-nya lagi. Mardel, gue sudah bilang di bulan Desember, boleh cek di Just Talk. Oke. 3-4-3-nya nih karatan. Karena fans Chelsea yang kardus itu hanya lihat hasil. Mereka menang. 2-1, Of course. 3-2, 1-0. Gue nggak pernah lihat skor. Nggak penting buat gue skor. Lihat permainan ya, Lihat Coach? permainan. Makanya kalau gue kemarin gue dibombardir dengan prediksi Liverpool City. I don't care siapa yang menang. Gue pengen lihat sebuah pertandingan dan gue agak kecewa karena City turunin mayoritas cadangan. Gue harap kayak 6 hari yang lalu. Tapi kembali ke Chelsea, pada saat itu gue bilang, gue juga dihajar sama fans Chelsea. Dan setelah bulan Januari, Februari mereka jeblok, baru bilang, oh ya coach bener. Oke. Kalau gue Ngerti nggak? Kalau gue ngelihatnya Brar lagi. Si Martin milih Pak Brar, gimana? Bang Mes? Kebetulan nonton kemarin di menit-menit akhir, 10 menit terakhir lah, Lukaku masuk. Walaupun gak cetak gol ya, dia main sama Werner. Ini menurut gue ada kemajuan sedikit dari Chelsea yang kira-kira ini bisa jadi sebuah senjata buat lawan siapapun di penghujung musim. Timo Werner duet sama Lukaku di depan. Ini bisa jadi sebuah hal yang baru, walaupun kemarin payah banget. Si Lukaku berapa peluang nggak masuk, kena tiang. Tetapi di sini gue ngelihat perannya Timo Werner, dia bukan jadi seorang striker, bukan jadi seorang dia lewatin orang 1 lawan 1 terus finishing, tetapi dia lewatin orang cutback, dia lewatin orang dia ngasih umpan. Dan ini menarik menurut gue, Liverpool lawan Chelsea bisa jadi ini orang yang bisa menentukan, Timo Werner sama Lukaku.
Tadi tuh ada yang kasih 100.000. Gunawan. Betul, Coach Gunawan. Tadi apa sih Brar? Coba munculin lagi Brar. Kalau komennya. Fans Chelsea kardus. Betul Coach, Chelsea kardus. Saya pendukung Liverpool yang susah sampai senang Gunawan katanya. 100.000 tuh kasih lumayan ya. Nih kalau kata Gali Rizky, siap sih paling paham permainan. Oke. Emang betul. Ya benar sih, gak salah di pelatih. Berapa kali gue prediksi bener nggak pernah dibahas. Pada saat gue salah langsung keluar. Rame sampai ke Facebook Coach. Langsung viral. Hanya sekali gue bikin kesalahan. Masih ada main Facebook bang, asli. Human being, City bakal juara UCL, Joshua Christian. Pokoknya semua tim harus main kayak City, biar nggak dikritik. Oke. Itu tolol juga. Liverpool nggak main kayak City, gue nggak pernah kritik Liverpool kan kayak gini nih. Netizen goblok kayak begini nih. City Liverpool dia udah pasang sebuah barometer yang cukup tinggi buat standar sepak bola dengan skuad yang mungkin lapisan di City, dia masih bisa lumayan mengimbangi Liverpool, permainan Liverpool khususnya di babak kedua. Dan ini harapannya nanti di final FA Cup Chelsea bisa melakukan hal yang sama. Nah, dengan apa? Dengan catatan Liverpool kan main di UCL, terus mereka punya tekanan juga ketika City menang atau ketika City kalah atau apa, mereka harus dituntut menang juga. Jadi pasti secara mental pasti akan terkuras. Ya kan? Nah, Chelsea di sisi lain mereka tinggal mengamankan posisi 3 dan fokus di FA Cup. Dan disinilah mungkin ada kelebihannya sedikit di peluangnya akan besar nggak Coach Chelsea 50-50 untuk menang lah di final? Enggak. Why? Ya, lu kalau Tadi rasionalnya Bang Bes ada gitu. Kalau rasional lo apa? Gue itu sama sekali nggak anti Chelsea ya. Sama sekali nggak. Oke, kalau mereka main bagus pun, kalau mereka main 4-2-3-1 pun juga sering gue dukung. Cuman kalau gue melihat gaya bermain Tuchel ketemu Liverpool dan kemungkinan besar dia main 3-4-3 itu selesai kalau gue bilang. Tapi gue setuju yang Bes bilang, defense-nya itu bagus, kompak. Oke. Skor gue nggak tahu, anything can happen. Tapi kalau dari sisi permainan, gue bilang Liverpool akan meng-create lebih banyak peluang, akan menguasai pertandingan. Create chances ya. Liverpool akan bermain seperti Liverpool, mereka nggak akan bertahan, mereka akan nggak perlu juga bertahan. Mereka akan ngepres. Nah, sekarang gimana caranya bisa keluar dari press? Ini Chelsea udah ada obatnya dengan 3 center back, mereka akan buka 4 lawan 3 dan kita lihat apakah Eduardo akan salah umpan lagi ya kan. Kalau dia passingnya benar ke Jorginho atau Kali ini gue nggak setuju lagi sama Bes. Kenapa Coach? Karena kalau lu main 3-4-3, lu akan berhasil lawan tim-tim kecil lah. Oke? Kalau sih jangan Liverpool. Iya, tapi yang ngalahin City di final Champions dengan 3-4-3. bentar. Siapa? Chelsea. Berapa kali Chelsea ngalahin City? Sering kayaknya, coba buka. Ya udah, boleh gue bukain lagi, boleh lagi. Ayo, sambil lanjut lagi. Berapa kali? Chelsea City head to head ya kita lihat nih. Nih Koci mau ini ya lagi nih. Kontra lagi sama sama Bang Bes nih. Lihat lagi ya, bentar nih internetnya agak lama. Enggak. Bes ini kan sering kardus, makanya gue koreksi terus hari ini. Oke, terakhir Man City menang lawan Chelsea. Lagi menang City. Terus yang pertandingan Champions itu Chelsea menang 0-1 ya. Lagi berat. Habis itu Mardel. City 1-2 Chelsea. Chelsea lagi 1-0 City. Chelsea 1-3 City menang. Nah. Dari 6 pertandingan City menang berapa? City menang berapa? 3, 2. Ya, 3 lah, 3. Chelsea menang berapa? Ya sisanya. Nah, 3 juga. Imbang sebenarnya. Itu kan dari 2 tahun. Tahun ini berapa kali? Tahun ini ya Coach ya? Kalah lah. Tahun ini kalah Coach, Januari kemarin Coach. Exactly. Ya. Tahun ini memang performanya itu menurun dengan 3-4-3 karatan. Pada saat Tuchel masuk, angin segarnya lagi dapat. Makanya menang Champions League. Tapi setelah Champions League, drop. Juara antar klub itu nggak gua anggap. Bukan parameter Coach. Bukan parameter. Karena semua tim Eropa 14 tahun lalu menang semua. Lawan tim Latin. Milan nggak juara Milan. Ngerti nggak? Ya Milan tolol Milan aja. kalah tuh. Kalah kan? Ada. Menang. Menang. 2004 coba. Enggak, gue udah lihat menang. Yang kalah sekali itu Chelsea juga. Buka lagi deh. Enggak, tapi intinya adalah semua tim Eropa 11-12 tahun terakhir itu menang lawan tim Latin. Jadi untuk gue itu bukan parameter. Musim ini Chelsea itu ngedrop. Karena Tuchel nggak bisa memanfaatkan Lukaku dan dia punya sistem pemainnya harus adaptasi. Kalau gue bilang itu tolol. Dia kalau main 3-4-3 peluangnya lebih
gue nggak bilang bisa menang ya, tapi peluangnya lebih kecil daripada dia main 4-2-3-1. Justru gue bilang, lu harus bisa memanfaatkan space yang ditinggal oleh Robertson sama Trent Alexander-Arnold ini. Memainkan siapa? Werner atau Pulisic di kiri, Ziyech di kanan. Karena mereka punya space, ini come up terus. Pada saat pemain back-nya come up, center back-nya itu wide. Kalau center back-nya wide, tengah pun ada peluang. Ada ruang juga Coach, ya? Iya. Ngerti nggak? Jadi, kembali lagi, tergantung Chelsea main apa. 3-4-3 atau 4-2-3. Ditambah satu catatan lagi, siapa yang diturunkan? Kalau dia turunkan Loftus-Cheek, kayak lawan siapa sebagai main 4-2-3-1, turunkan Loftus-Cheek di tengah, selesai. Ngerti nggak? Jadi, inilah kesalahan yang beruntun yang fans Chelsea tidak lihat, karena menang. Berapa kali dia membuat kesalahan yang Nah, nih Rian setuju sama gue. Coach ya? Iya. Tapi kenapa kira-kira Tuchel main? Gue belum selesai. Lanjutin Coach. Sabar Bang Bes ya. Gue udah lupa ngomong. Nggak, intinya adalah Tuchel itu sering menempatkan salah pemain. Lu rotasi boleh, tapi seninya ngelatih di situ dan Bes pasti akan belajar banyak. Dari Tuchel ngeliat Tuchel ya. Dia masih rookie, masih asisten. Iya. Bahwa lu punya sistem, tapi lu harus bisa menempatkan pemain sesuai dengan sistem itu. Bukan hanya semua pemain bisa main sistem. That's bohong besar. Maka dari itu kembali lagi ke pertanyaan lu. Siapa yang unggul Chelsea Liverpool? Gue nggak tahu. Gue bukan paranormal. Tapi dari sisi permainan, dari sisi kekompakan, gue unggulkan Liverpool sedikit. Bisa aja ini sampai extra time, sampai adu penalti, itu sangat bisa. Ngerti nggak? Nah, yang penting adalah gue pengen tahu line up yang diturunkan Tuchel ini seperti apa. Itu. Lu mau apa? Lanjut. Ada dua dari gua. Yang pertama adalah, gue udah lupa juga. Yang pertama, kenapa kira-kira Tuchel, dia ketika main di Chelsea, ngelatih Chelsea, dia ngerubah formasi jadi 3-4-3. Kenapa? Karena formasinya Frank Lampard nggak jalan. Ya. Tapi kan beda tangan mungkin bisa beda juga hasilnya. Iya, kalau dia paksain pakai formasinya Frank Lampard, 4-2-3-1, 4-3-3 kurang lebih, intinya pakai 4 di belakang, nggak jalan. Buktinya dipecat dia kan, akhirnya dia rubah 3-4-3. 8 pertandingan kalau nggak salah, fans Chelsea bisa dicek, itu clean sheet. Ya, dan itu adalah statistik. Terus kedua, menurut gua, kita agak sedikit setuju dengan coach, kita nggak bisa menggunakan sistem yang sama di kompetisi yang berbeda. Betul. Nah, kompetisi yang berbeda itu adalah musim lalu, itu udah kompetisi yang berbeda. Sekarang mungkin orang udah bisa ngebaca nih, oh Chelsea main 3-4-3. Kalau misalnya Jorginho, Kante nggak jalan, wah ini kita bisa tembus karena ada, kalau kita pakai 3 back, teorinya Del, kalau kita pakai 3 back, itu akan meninggalkan ruang di sisi fullbacknya sini, yang bisa dimanfaatkan dengan bola diagonal, kita nyerang lewat situ. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh lawan-lawan ketika lawan Chelsea. Dan musim ini sepertinya udah mulai kebaca. 3-4-3 itu intinya adalah memperlebar ruang, fokusnya ke tengah. Dengan kombinasi. Oke, Coach. Tapi kalau lu ketemu Liverpool ini bukan klub kemarin sore. Klub itu lebih pintar daripada Very Tuchel. intelligent ya. Dia tahu apa yang dilakukan dan dia punya antitesisnya. Maka dari itu, daripada lu terlalu main 3-4-3, mending lu wide aja. Main 4-3-3 bukan 3-4-3. Oke, Coach. Tapi bisa wide juga. Bang Bes, maaf bentar. Durasi nih Bang Bes. Kita akan lihat sebentar ya. Karena di kolom komen ini juga banyak yang bilang, mana